Bram adalah seorang pecinta touring motor yang sering menantang dirinya dengan rute-rute yang ekstrim. Kali ini, ia memutuskan untuk menjelajahi jalan setapak yang melintasi hutan lebat di Jawa Timur, di sekitar Gunung Argopuro. Meski sudah diperingatkan warga setempat bahwa hutan itu angker dan sering memakan korban, Bram mengabaikannya. Baginya, ini hanya mitos yang sering diceritakan untuk menakut-nakuti pelancong. Bram menyalakan mesin motornya tepat pukul 6 pagi. Udara dingin khas pegunungan menyentuh kulitnya, dan aroma tanah basah dari hujan semalam membuat suasana semakin menenangkan. Touring kali ini adalah tantangan pribadi yang sudah ia rencanakan berbulan-bulan. Rute yang ia pilih tak hanya melintasi jalan berbatu, tetapi juga melewati hutan Argopuro, jalur yang katanya penuh dengan legenda mistis. Sesampainya di desa terakhir sebelum masuk ke hutan, Bram berhenti di sebuah warung kecil untuk sarapan. Pemilik warung, seorang lelaki tua, menyapanya dengan ramah. Namun, tatapannya berubah serius saat Bram memberitahu niatnya untuk melintasi hutan. "Kamu yakin, Nak? Argopuro bukan hutan biasa. Banyak yang masuk, tapi tak semuanya keluar dengan selamat," kata lelaki tua itu. Bram hanya tertawa kecil. "Sudah biasa, Pak. Saya sering lewat hutan. Lagi pula saya sudah punya peta dan GPS." Lelaki tua itu menghela napas panjang. Peta dan GPS tak banyak membantu di sana. Hutan itu punya jalannya sendiri. Kalau kamu dengar suara-suara atau melihat sesuatu yang tak masuk akal, jangan diikuti. Ingat itu. Meski merasa sedikit terganggu oleh peringatan itu, Bram tidak terlalu memikirkannya. Ia membayar sarapan, mengenakan helmnya, dan melanjutkan perjalanan. Hutan Argopuro menyambutnya dengan pemandangan yang menakjubkan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menciptakan kanopi alami yang menutupi sinar matahari. Suara burung liar dan gemericik air dari kejauhan menemani perjalanannya. Namun, semakin jauh ia melaju, jalan mulai berubah. Batu-batu besar dan akar pohon mulai menghalangi jalur, memaksa Bram memperlambat motornya. Tiba-tiba, GPS di ponselnya kehilangan sinyal, dan peta digitalnya berhenti bergerak. Bram merasa sedikit cemas, tetapi ia memutuskan untuk tetap maju. Kabut tipis mulai turun. Awalnya hanya seperti embun pagi, tapi dalam hitungan menit, kabut itu semakin tebal, hingga Bram tidak bisa melihat lebih dari beberapa meter di depannya. Ia menghentikan motornya dan mencoba menunggu. Namun, kabut itu tidak kunjung menghilang. Ketika kabut perlahan-lahan memudar, Bram menyadari sesuatu yang aneh. Jalan setapak yang tadi ia lewati kini menghilang. Di depannya, terbentang padang rumput luas dengan bunga-bunga aneh yang bercahaya lemah, seolah berpendar dalam kegelapan. Langit yang tadi cerah kini berwarna jingga keemasan, meski jam di ponselnya menunjukkan pukul 8 pagi. Motor Bram tak lagi ada. Ia berdiri sendirian, dikelilingi oleh keheningan yang tidak wajar. Suasana itu membuat bulu kuduknya berdiri. Apa ini? Mimpi? Pikirnya sambil mencubit lengannya sendiri. Namun rasa sakit itu nyata, dan ia tahu ini bukan mimpi. Bram berjalan tanpa arah, berharap menemukan jalan keluar. Rumput-rumput di bawah kakinya terasa lembut, seperti karpet, tapi juga terasa dingin dan sedikit lengket. Angin bertiup pelan, membawa aroma wangi yang asing, perpaduan antara bunga melati dan sesuatu yang seperti dupa. Setelah berjalan selama beberapa jam, Bram melihat sebuah perkampungan kecil di kejauhan. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu dengan atap jerami. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, dan suasananya terasa seperti melangkah ke masa lalu. Ketika Bram memasuki desa itu, semua orang berhenti dari aktivitas mereka dan menatapnya. Warga desa itu mengenakan pakaian adat Jawa yang sederhana, namun wajah mereka tampak pucat, hampir seperti patung hidup. Seorang perempuan tua muncul dari salah satu rumah. Ia memegang tongkat kayu yang ujungnya dihiasi dengan bunga-bunga kering. "Kau tersesat, Nak?" tanyanya dengan suara parau. Bram mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin melewati hutan, tetapi perempuan tua itu hanya tersenyum kecil. "Kau bukan dari sini. Dunia ini bukan tempatmu. Tapi untuk keluar, kau harus melewati ujian." Bram kebingungan.
Tapi perempuan tua itu mengajaknya masuk ke rumahnya. Di dalam, suasananya sangat sederhana. Tidak ada perabot modern, hanya tikar pandan yang terhampar di lantai. Perempuan itu memberinya sepiring makanan, nasi putih dengan lauk yang tampak seperti ikan kecil dan sayuran hijau. Bram mencoba mencicipi makanan itu, tapi rasanya hambar. Tidak ada rasa asin, manis, atau pedas. Perempuan tua itu memperingatkan, "Jangan makan terlalu banyak, atau kau akan lupa jalan pulang." Hari-hari Bram di dunia itu penuh dengan keanehan. Langit tidak pernah berubah, selalu berada dalam keadaan senja. Ia sering melihat sosok-sosok bayangan yang bergerak di antara pepohonan, tetapi ketika ia mencoba mendekat, mereka menghilang. Di suatu malam, ia mendengar suara gamelan dari kejauhan. Suara itu begitu merdu, tapi juga membawa perasaan takut yang sulit dijelaskan. Ia mengikuti suara itu hingga sampai ke sebuah lapangan terbuka, di mana sekelompok orang menari. Wajah mereka tertutup oleh topeng-topeng aneh, dan gerakan mereka terasa tidak wajar, seperti boneka yang ditarik tali. Di lain waktu, Bram bertemu seorang anak kecil yang duduk di bawah pohon besar. Anak itu tertawa, tapi suara tawanya terdengar seperti suara pria dewasa. Anak itu berkata, "Kalau kau ingin pulang, cari pohon beringin berkembar. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang." Setelah mendengar petunjuk dari anak kecil yang misterius, Bram merasa mendapatkan secercah harapan. Namun, perjalanan menuju pohon beringin berkembar tidak mudah. Jalan yang ia lalui terasa seperti labirin. Setiap kali ia merasa sudah dekat, sesuatu selalu menghalanginya. Suara-suara aneh yang memanggil namanya, kabut tebal yang tiba-tiba muncul, atau pemandangan yang terus berubah seolah-olah mempermainkan pikirannya. Di suatu titik, Bram tiba di sebuah jembatan bambu yang melintasi sungai berair merah seperti darah. Di seberang, ia bisa melihat pohon beringin berkembar yang berdiri megah. Namun, jembatan itu rapuh dan goyah. Saat ia melangkah, suara-suara sumbang mulai terdengar dari bawah jembatan, seolah-olah ada makhluk yang bersembunyi di dalam sungai. "Jangan teruskan," suara itu berbisik, dingin dan mematikan. Bram menggertakkan giginya. Ia tidak punya pilihan lain. Ia terus melangkah, meskipun jembatan bergoyang semakin keras, dan suara-suara itu semakin mendekat. Di tengah perjalanan, sesuatu menyambar kakinya. Ia nyaris jatuh, tapi berhasil meraih tali bambu di sisi jembatan. Dengan susah payah, ia akhirnya sampai di seberang. Namun, pohon beringin itu masih terasa jauh. Setiap kali ia melangkah mendekat, pohon itu seolah-olah menjauh darinya. Di tengah perjalanannya, Bram tiba di sebuah tempat yang terasa seperti rumah. Anehnya, rumah itu sangat mirip dengan rumah masa kecilnya. Di depan pintu, ibunya berdiri sambil tersenyum, mengenakan pakaian yang selalu ia kenang. "Nak, kamu sudah pulang." Suara ibunya terdengar lembut dan menenangkan, seperti yang ia ingat. Bram tertegun. Hatinya ingin mendekat, tapi ia ingat peringatan perempuan tua dan anak kecil tadi. Jangan percaya pada apapun yang terlihat di dunia ini. "Ibu?" Bram bertanya. Suaranya bergetar. Ibunya mengangguk. "Ya, ini aku. Ayo masuk. Kamu pasti lelah. Kita makan bersama seperti dulu." Namun, saat Bram hendak mendekat, ia melihat sesuatu yang ganjil. Bayangan ibunya di tanah bergerak sendiri, tidak selaras dengan gerak tubuhnya. Bram mundur beberapa langkah. "Bukan, ini bukan ibu," gumamnya. Bayangan itu mulai berubah. Wajah yang tadinya ramah kini memanjang, kulitnya retak, dan matanya memerah. Makhluk itu mengeluarkan suara jeritan nyaring sebelum lenyap menjadi asap hitam. Bram terengah-engah. Ia tahu ia hampir terjebak. Setelah perjuangan panjang, Bram akhirnya berdiri di depan pohon beringin berkembar. Kedua pohon itu menjulang tinggi, akarnya saling terjalin seperti pintu gerbang. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan besar yang menahan langkahnya. Ia teringat pesan anak kecil itu, "Jangan menoleh ke belakang." Bram melangkah perlahan di antara dua pohon itu. Saat ia melewati akar yang membentuk gerbang, suara-suara mulai terdengar di belakangnya.
Suara ibunya, suara teman-temannya, bahkan suara dirinya sendiri memanggil, "Bram, jangan pergi, kami di sini." Hatinya terguncang, tapi ia memaksa dirinya untuk tidak menoleh. Ia tahu semua itu hanyalah ilusi. Langkah terakhirnya terasa seperti melawan arus angin yang sangat kencang, tapi akhirnya ia berhasil melewati gerbang itu. Ketika Bram membuka matanya, ia berdiri di pinggir jalan hutan. Motornya ada di dekatnya, tapi tampak rusak dan penuh dengan debu. Matahari pagi menyinari wajahnya, seperti saat ia pertama kali memasuki hutan. Awalnya, Bram berpikir semuanya hanya mimpi. Namun, saat ia melangkah keluar dari hutan dan sampai di desa terdekat, ia menyadari ada yang berbeda. Desa itu tampak berubah, banyak bangunan baru, dan orang-orang tidak mengenalnya. Seorang penduduk menghampirinya, seorang pria paruh-baya yang terlihat bingung melihat Bram. "Mas, siapa ya? Kok rasanya saya kenal?" Bram menjelaskan bahwa ia baru saja melewati hutan. Namun, saat pria itu mendengar namanya, wajahnya berubah kaget. "Mas Bram, kamu kan hilang 5 tahun lalu. Semua orang mengira kamu sudah mati." Bram tertegun. Baginya, ia hanya tersesat selama sehari. Tapi bagi dunia nyata, 5 tahun telah berlalu. Kepulangan Bram menjadi perbincangan di desanya. Keluarganya terkejut, antara bahagia dan bingung. Mereka mengira Bram sudah meninggal karena tidak pernah ditemukan meski pencarian dilakukan selama berbulan-bulan. Namun, Bram merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Ia sering bermimpi tentang perempuan tua di dunia gaib itu. Dalam mimpinya, perempuan itu berkata, "Waktumu di sini belum selesai. Pintu itu akan selalu ada, menunggumu." Bram juga merasa tubuhnya berubah. Ia lebih kuat, tetapi sering mengalami sakit kepala hebat saat melihat sesuatu yang aneh. Ia mulai menyadari bahwa ia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, bayangan yang bergerak di sudut matanya, suara-suara yang hanya ia dengar. Suatu malam, ia kembali bermimpi tentang hutan Argopuro. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan pohon beringin berkembar yang kini terlihat seperti portal besar, bercahaya samar. Suara perempuan tua itu terdengar jelas. "Jika kau kembali, tak ada jalan pulang lagi." Kini, Bram hidup dengan beban misteri yang terus menghantuinya. 5 tahun yang hilang dalam hidupnya meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab. Ia mencoba melanjutkan hidup, tetapi dunia gaib itu selalu terasa dekat, seolah memanggilnya kembali. Meski ia sudah kembali, Bram tahu satu hal pasti, hutan Argopuro tidak akan pernah membiarkannya pergi sepenuhnya.